Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Muklis Kalem. Selamat datang di channel saya Muklis Kalem. Sebelumnya salam mengari dari Lampung, salam ternak Indonesia, salam kambing lovers, salam satu hobi serta salam satu profesi bagi seluruh pecinta kambing di seluruh Nusantara dimanapun Anda berada. Kembali lagi masih bersama saya Muklis dari Anak Tuha Padang Ratu Lampung Tengah. Hari ini saya berada di kandang kambing saya sendiri Mas Bro ya. Tepatnya di Desa Negara Aji Baru, Kecamatan Anak Tuha, Kabupaten Lampung Tengah. Hari ini saya mau mengajak Anda melihat bok-bokan saya ataupun bakalan jantan saya Mas Bro. Ini sudah hampir 2 bulanan ya di kandang. Jadi sudah halus-halus, sudah saya kondisikan. Untuk makannya daun singkong silase Mas Bro. Jadi nanti saya jelaskan cara kerja daun singkong silase. Dan juga kita campur sedikit. Ini kemarin kebetulan saya di kandang ini ada sedikit ongkok karena dulu nggak pernah pakai, daripada mubazir sudah mulai membusuk, saya ambil yang masih bagus, saya coba campurkan Mas Bro. Itu masih dalam tahap pelatihan. Ini makanannya yang jelas, makanan pokok utama itu daun singkong silase. Oke Mas Bro, untuk memberikan daun singkong silase, biasanya kambing ada yang suka, langsung senang makan, ada yang tidak. Jadi daun singkong silase itu perlu juga pembelajaran sebenarnya untuk di kambing itu supaya dia mapan. Biasanya walaupun daun singkong silase doang dikasih makan, namanya bukan makanan di orang, bukan makanan pokoknya, bukan makanan biasa. Itu pindah dari rumput ataupun daun singkong biasa, pakan alami ke pakan daun singkong silase. Itu biasanya menemui kesulitan Mas Bro. Itu mau sakit mata, mau pilek, walaupun hanya daun singkong biasa. Apalagi kalau seperti yang teman-teman bilang, seperti pakan konsentrat, pakan comboran, dan juga daun singkong difermentasi, diberi onggok, diberi tetes. Itu membutuhkan waktu untuk beradaptasi makanan. Sebenarnya itu harus kita dikit-dikit, seperti ini kita dikit-dikit nih Mas Bro. Nah, dikit-dikit kita kasih makan, dikit-dikit, campurkan dikit-dikit. Saya itu daun singkong 3 berbanding 1 Mas Bro. Daun singkongnya 3, onggoknya 1. Jadi harus dilatih. Kalau tidak dilatih, itu ada yang suka, ada yang tidak Mas Bro. Jadi walaupun itu suka, yang sudah suka itu biasanya mau berebes dulu, mau istilahnya buat kotorannya itu ngempel dulu. Kalau nggak dia mencret, itu harus memakai taktik pembelajaran. Biasanya kalau dia itu dari daun singkong kering ataupun pakan alami dari rumput, itu kita cacah dulu rumputnya, kita campurkan daun singkong silase pelan-pelan Mas Bro. Jadi kalau sudah senang semua, sudah mapan, sudah nggak sakit mata lagi, baru bisa kita kasihkan daun singkong silase saja. Jadi sebenarnya praktis sih daun singkong silase ataupun fermentasi daripada alami. Alami kalau tiap hari kita kan ngarit. Cuman kalau saya perbandingannya, daun singkong itu kalau kita nggak ada di sekitar, walaupun ada seperti saya ini, aslinya di lingkungan banyak Mas Bro. Cuman dari kesibukan saya tiap hari saya ke pasar, saya merawat kambing, apalagi saya ada 2 cabang yang di Selusu Bandang di sini. Itu sangat-sangat repot Mas Bro. Jadi nggak ada sempat waktu untuk ngarit. Jadi kita selalu beli daun singkong yang sudah digiling. Kita selalu beli. Itu tiap hari 1 bulan sebenarnya saya 43 ekor ini menghabiskan dana. Kalau dihitung dari daun singkongnya aja ini nggak kurang dari 1.800.000 Mas Bro. Karena kalau cuman kita beli nggak ngarit memang boros. Tapi kalau yang bilang nggak pernah ngarit dan pakannya selalu murah beli, itu biasanya maling Mas Bro ya. Jadi nggak beli alami. Bayangkan saja kalau memakai yang lain-lain seperti onggok itu Rp300 per kilo. Jadi 1 ton itu 1 bulan nggak mungkin cukup kambing ini. 40 ekor nih. Itu minimalnya 2 ton Mas Bro. 2 ton onggok. Kalau itu yang onggok yang mamel Mas Bro ya. Kalau di sini kalau yang press kering itu nggak boleh 300. Yang press kering minimal sekitar 400-an Mas Bro. Kalau sampai di tempat saya ini, itu bukan harus dikasih
onggok saja. Kalau dikasih onggok saja, kambingnya malah seperti kambing bunting ya, kambing lakinya. Kambingnya gede perut, kayak cacingan. Itu cuman bukan cacingan, dia tuh mengurus, cuman gede perut doang, nggak ada dagingnya. Beda dengan ini mas bro, ini gede perut cuman gemuk tuh, halus gemuk. Cuman kalau untuk silase, nah untuk onggok, makan onggoknya lebih banyak, sama onggoknya 3, daun singkongnya 1, itu kurang baik mas bro. Karena biasanya mau jigrak, bulunya jigrak, di atas perutnya gede, nggak gemuk, kurus, malah tambah kurus. Itu kalau mau kasih onggok. Nah, kalau kita mau kalkulasikan, sebenarnya fattening itu hanya sebagai simpanan. Mau fattening, mau breeding itu sebagai simpanan. Kalau mau untung banyak-banyak itu mas bro, auto kaya kan biasanya. Ada yang bikin judul ya, yang manis di luar, pahit di dalam lah saya bilang. Sebenarnya dia orang tuh nggak pernah praktek. Kalau mempraktekkan benar-benar mau menghitung, ini sebenarnya ketemu sangat tipis. Tetap untung, cuman dia tipis mas bro. Kalau kita dalam 4 bulan 1 ekor itu untung bersih paling 150.000. Itu bersih paling 100.000. Itu cuman kan daripada uang mati itu sudah kita potong pakan, potong tenaga. Tenaga itu harus perlu dihitung juga mas bro. Jadi kalau cuman mengandalkan 40 seperti kandang saya ini, 43 ekor, 50 ekor, mau mengandalkan makan dari sini, rokok dari sini, bensin dari sini, pacaran saya dari sini, juga biaya kehidupan dari sini semua, ini tidak akan mungkin mencukupi. Bahkan ini mungkin bisa habis kaminya kalau hanya mengandalkan fattening sejumlah 60 ekor ini. Banyak 3 bulan, waktu 3 bulan untuk makan di orang aja berapa mas bro. Jadi kalau untuk makan memakai onggok itu 2 ton 600.000. Dalam 1 ton itu minimal 2 kintal lah. 2 kintal bungkil kopra. 2 kintal. Bungkil kopra kalau nggak salah di sini sekitar 5 ribuan. 2 kintal 1 juta. Dan DDGS kalau yang resmi bukan malingan itu sekitar 6.500. Kalau yang malingan 5.000, taruh kita ngambil yang malingan 5.000, 2 kintal juga. Itu 1 juta. Jadi sudah 2.600.000. Belum daun singkongnya, belum tetesnya, belum obat bulanannya mas bro. Seperti Wormectin, juga Vitoxy, mana yang sakit, ada juga Super Tetra kalau yang sakit mata. Itu beda tuh, minimal 1 bulan 3 juta, kalikan mas bro. Kalikan 3 bulan 3 jutaan mas bro. Kalau kita akan beli 3 jutaan dibagi dikali 3, 9 juta. Nah, jadi 9 juta kalau kita modal seperti ini, seumpamanya modal di kambing ini taruhlah sekitar 600, menjadi 900-an 3 bulan. Mungkin nggak laku sekitar 12 ya. Kalau menurut saya sih nggak mungkin kalau di 12. Walaupun sebagus-bagusnya kambing, sebagus-bagusnya perawatan. Sebabnya kambing itu mengikuti bulan mas bro gedenya. Seperti ini, walaupun kita mau kasih makan banyak-banyak, mau kasih apa kek, pelet kek, mau pur kek, mau apa deh, itu nggak mungkin kalau dia cuma mau ukuran 1 bulan. Dia tetap ukurannya 1 bulan ukurannya. Nggak mungkin dia kita kasih makan banyak-banyak, malah 1 bulan ini bisa dia sampai 65 cm. Ya nggak mungkin. Sebabnya dalam bulan-bulan biasanya kambing itu ya, kalau dia masih gemuk terus, masih gemuk, masih bulat, tiba-tiba kita lihatnya agak nyengklong. Nah seperti ini mas bro, saya contohkan. Nah ini biasanya modot balung, kalau saya bilang di sini modot balung. Jadi ini mau proses tinggi badan mas bro. Jadi di dalam proses tinggi badan kita harus ada campuran untuk kalsiumnya juga, iodium lah. Untuk iodium kita, saya menggunakan cuman garam saja mas bro. Nah jadi kalau nyengklong ini tinggi, bertambah tinggi menurut saya. Itu biasanya kalau dia udah nyengklong gini, sekitar 1 minggu dia bulat lagi, badannya udah kelihatan tinggi. Jadi kambing itu nggak seinstan yang kita pikirkan mas bro ya. Sebabnya kalau yang kebanyakan nggak pernah praktek sih. YouTuber itu yang sering bikin judul yang bagus-bagus itu nggak pernah praktek. Berbeda dengan kita yang praktek. Tapi kalau menanyakan sekedar teori, hanya butuh teori. Teori itu memang kita butuh teorinya. Tapi yang lebih butuh lagi, yang lebih signifikan lagi apabila kita praktek. Sedangkan saya saja yang sudah bertahun-tahun bergelut di bidang kambing. Ya saya jual beli kambing, ya saya fattening, ya saya breeding,
ya saya jual oper keluar kota juga itu, saya masih berhati-hati dan sangat hati-hati, masih terus belajar, tidak sanggup menggurui. Ini ada yang bikin 3 bulan 500.000 auto kaya, 3 bulan untung si A, dapat mobil, jarum jam tunduk. Jarum jam mana yang tunjuk mas bro? Ngepet. Kalau saya sih, menurut saya fattening itu hanya sekedar ini mas bro, simpanan lah, daripada duitnya tetap berkembang, tetap untung. Cuman dia itu nggak sebanyak untung itulah. Kemarin Pak Udin, nomor yang sering saya sebutkan juga di pasar, juga curhat ke saya, kok orang bisa kayak gitu ya Klis ya. Saya beli pakan sekian, kok nggak segitu, untungnya dikit. Saya bilang ya itu bohong. Nah, sebabnya dia orang tuh nggak pernah praktek, dia hanya menanyakan. Ya kalau untuk praktek 1 ekor 2 ekor oke. 1 ekor 2 ekor ya kita nggak mungkin beli pakannya mas bro, apalagi di daerah khususnya di Lampung Tengah ini ya. 1 ekor 2 ekor tuh alah, ngarit 1 kali 5 hari ngarit. Cuman kalau sudah seperti saya ini, bukan melulu di kambing saja mas bro. Kalau kita lagi-lagi saya sebutkan, kalau hanya mengandalkan dari fattening tidak mungkin tercukupi. Ini saya fattening ya mas bro ya. Yang ini saya jual di kampung-kampung ini untuk orang potong. Yang di sana saya breeding tuh. Nah sebelah sana bisa tuh bisa lihat kan, sebelah sana ada kambing gembel kan. Nah itu breedingan saya. Ini saya untuk saya jual di wilayah saya, di tetangga-tetangga dekat yang membutuhkan untuk potongan. Seperti itu. Juga saya ada kandang cabang di Sulusuban. Jadi kalau hanya mengandalkan seperti ini dari fattening saja, tidak akan mungkin tercukupi mas bro. Tidak akan mungkin tercukupi. Karena fattening itu hanya sebagai simpanan ataupun investasi menurut saya. Sejauh saya yang praktekkan ya seperti itu hasilnya. Tetap untung, tidak akan rugi selagi kambingnya hidup mas bro ya. Juga kita kambingnya sehat. Makanya kita pilih-pilih kalau untuk di pejantan ataupun di bakalan mas bro. Tapi kalau yang lain, kalau sampai kurang percaya, coba buktikan. Kemarin Mas Hari dari Kalianda juga ngobrol-ngobrol dengan saya, mau breeding sekitar 20 ekor istilahnya. Ya sekitar 20 ekor itu mau ini disitulah ya, bagus untuk breeding, untuk mencari penghasilan dari kambing breeding itu bagus. Cuman saya bilang kalau sampai mau breeding saja, hanya mengandalkan breeding, tidak ada kerja sampingan, tidak mungkin tercukupi dari kambing 20 itu. Wong kambing itu 6 bulan beranak 1 kali loh. Itu bagi yang lancar. Kalau yang PE 2 tahun sekali mas bro. Jadi seperti itu apakah cukup? Tidak akan mungkin cukup mas bro. Jadi kita di samping pekerjaan fattening ataupun breeding itu harus ada yang lainnya seperti berkebun ataupun kerja di mana. Nah hasil dari kerja kita belikan di makanan kambing. Makanya jangan tergesa-gesa ataupun jangan terburu-buru menggebu-gebu bagi para pemula. Saya selalu sarankan, banyak pemula yang dari awal menggebu-gebu dengan janji-janji manis, dengan judul-judul manis, akhirnya rugi mas bro. Banyak di sini. Di sini dulu untuk fattening di daerah saya ini, sedikit cerita, di daerah Serikaton, Sukanegara, Bangunrejo itu sangat banyak kandang mas bro. Sangat banyak kandang untuk fattening. Itu bisa kita bilang itu hampir 80% di orang di suku Jawa, di daerah Serikaton, Bangunrejo, Sukanegara itu yang fattening. Dulu awal-awal fattening mas bro. Nah, berkisaran sekitar 3 tahun apa 4 tahun gulung tikar semua. Banyak mas bro. Sampai bisa tanya tuh, ada Pak Sukis bisa sampai tanya. Ada Mang Budi, Mas Budi, itu sampean bisa tanya. Cuman hanya segelintir orang yang sukses di bidang fattening ataupun breeding. Kenapa? Karena dia orang telaten dan bukan sekedar breeding saja. Dia orang breeding kambing, juga jual beli kambing, juga fattening kambing gitu. Jadi macam-macam. Ada juga yang sambil breeding, sambil dagang, sambil berkebun. Cuman kalau sampai mau hanya mengandalkan dari dari fattening, sedangkan kandang saya ini 60 ekor, saya mau mengandalkan dari sini, makan saya dari sini, makan kambing itu dari sini, saya beli modalnya, itu tidak akan mungkin tercukupi.
Makanya kita harus ada kerjaan sambilan. Jadi bagi para pemula, jangan tertipu janji manis. Oke, ini untuk seperti ini sudah mapan Mas Bro. Ini sudah siap kirim sampai. Ini kalau 2 hari 2 malam nggak makan, kayaknya kuat nih kambing ini Mas Bro. Sebenarnya udah hampir 2 bulanan. Kalau yang ini di bawah ini 2 bulanan lah, sudah mapan di kandang ini Mas Bro. Sampai bisa lihat sudah halus-halus, bagus-bagus ya Mas Bro. Ya, saya tidak bilangkan bagus Mas Bro, ya seperti inilah. Kalau menurut saya ini sudah bagus, sudah super ya. Nah, menurut saya seperti ini sudah bagus Mas Bro. Memang kita ada campuran dengan yang satu saya lihat rambon kacang. Tapi rambon kacang kita kalau peliharaan perawatan Mas Bro, itu tergantung di perawatan tuh. Gemuk Mas Bro. Kalau rambun kacang itu identik dengan gemuk, berat badan pastinya. Itu biasanya lari ke kambing timbangan. Ini kesukaan orang di Palembang, orang Sumatera lah Mas Bro. Kalau kambing kacang, rambun kacang nih. Ini ada satu rambun kacang Mas Bro. Oke Mas Bro, mungkin cukup sekian dulu penjelasan saya. Lain kali saya bikinkan video tutorial untuk fattening bagi pemula, resikonya, obatnya Mas Bro. Jadi sampean bisa cek obatnya itu di 43 ekor ini minimal 3 botol Mas Bro. 3 botol obat Wormectin. Jadi 3 botol itu sekarang kalau nggak salah satu botol itu 45.000, berarti 135.000. Vitoksinya satu yang kecil aja lah, yang 100.000. Jadi dimasuk di obat. Taruh di Vitoksi itu 2 bulan dipakainya. Obat 1 bulan berarti sekitar 135 tambah 50. Hampir 200. Pakannya Mas Bro. Pakannya saya bilang tadi, ini saya beli daun singkong ini. Ini nggak kurang dari 1.800.000 setiap bulan Mas Bro. Karena saya kesibukan ya. Jadi saya ada pendapatan, saya belikan di situ. Jadi tidak akan mungkin terasa Mas Bro. Cuman kalau kita memang mengandalkan di fattening ini, kita penghasilan dari fattening pasti akan sangat terasa. Oke, mungkin cukup sekian Mas Bro review hari ini. Sebelumnya salam hari dari Lampung, salam ternak Indonesia, salam kambing lovers, salam satu hobi serta salam satu profesi bagi seluruh pecinta kambing di seluruh Nusantara dimanapun Anda berada. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.